Salam sehat, adik-adik mahasiswa di mana saja kalian berada. Saya sangat berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Selamat datang di mata kuliah Hukum Perdata. Baik adik-adik, kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama itu mengenai konsep hukum perdata dan yang kedua adalah lingkup materi hukum perdata. Selamat menyaksikan. Yang pertama tentang konsep hukum perdata. Konsep hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hukum perdata, saya ulangi sekali lagi, hukum perdata ini adalah salah satu hukum privat, yaitu hukum yang mengatur tentang perseorangan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sehingga konsep dari hukum perdata ini adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Aturan hukum. Di sini ada kata aturan hukum. Aturan hukum ini mengatur hubungan hukum. Ada aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hubungan hukum dalam hukum perdata ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, bisa terjadi karena adanya perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Misalnya, Ibu kasih contoh dalam hal jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan juga pemberian kuasa. Lalu yang berikut, hubungan hukum dapat terjadi bisa terjadi juga karena ada ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak. Misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan. Kemudian yang terakhir, hubungan hukum juga dapat terjadi karena ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum. Berikut hubungan hukum antara, di sini ada kata antara orang yang satu dengan orang yang lain. Orang yang satu dan orang yang lain ini menciptakan hak dan kewajiban. Jadi ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang sifatnya karena hubungannya timbal balik, ada hak dan kewajiban, maka dia bersifat mengikat. Arti bersifat mengikat adalah wajib dipenuhi dengan itikat baik. Nanti adik-adik bisa baca dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dipenuhi dengan itikat baik, artinya tidak boleh dibatalkan secara sepihak, tetapi harus ada perjanjian, kesepakatan oleh kedua belah pihak. Adik-adik, orang yang kita bahas dalam hubungan hukum ini, kalau tadi video sebelumnya Ibu sudah jelaskan, coba sedikit menjelaskan tentang manusia dan badan hukum. Di sini yang dimaksudkan dalam hukum perdata orang yang satu dan orang yang lain ini, orang yang dimaksudkan adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang yang berlaku. Kedua ini, orang atau badan hukum ini merupakan pendukung. Jadi orang dan badan hukum ini merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata. Yang berikut kita akan membahas tentang atau kita akan belajar bersama tentang lingkup. Jadi ini ada lingkup materi tentang hukum perdata. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Karena kita hidup bermasyarakat, maka
Hukum itu yang tadi menjadi landasan mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi mengatur juga cara melaksanakan, bukan hanya cara melaksanakan saja, tetapi mempertahankan hak dan kewajiban itu. Jadi adanya hukum untuk mengatur hak dan kewajiban dari setiap masyarakat. Nah, dalam hukum perdata dibagi menjadi dua, ada hukum perdata material, hukum perdata yang mengatur. Nah, hukum perdata material ini adalah hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban. Jadi hukum perdata material ini adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Ini disebut hukum perdata material. Sedangkan hukum perdata formal adalah hukum perdata yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban. Hukum perdata material ini dimuat dalam buku 1, 2, dan 3. Sedangkan hukum perdata formal dimuat atau diatur dalam buku 4. Nah, adik-adik, timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, dalam pergaulan hidup bermasyarakat ini, manusia kita adalah subjek pelaku. Nah, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban tadi. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur. Jadi hukum perdata material ini pertama yang tadi dalam buku 1 mengatur tentang orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini dijadikan atas ada jenis kelamin pria dan wanita, tapi tidak ada waria ya, pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Nah, hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan anak, sehingga terbentuklah unit masyarakat terkecil yang disebut keluarga. Nah, hukum perdata material ini juga mengatur tentang kehidupan keluarga. Ibu ulangi, tadi pertama mengatur tentang orang, yang kedua mengatur tentang kehidupan keluarga. Nah, kita tahu bahwa sebagai makhluk sosial, manusia itu mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi. Jadi kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Sehingga manusia atau kita atau mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, sehingga kelangsungan hidup keluarga dapat terjamin. Nah, hukum perdata material ini juga mengatur tentang harta kekayaan. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia tidak abadi, benar? Nah, pada suatu saat dia akan kembali ke alam fana menghadap Tuhan yang menciptakannya. Jika demikian, bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana pula dengan harta kekayaan? Siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan yang ditinggal itu? Nah, adik-adik, hukum perdata material mengatur tentang pewarisan. Nah, berdasar atas siklus kehidupan manusia tersebut, hukum perdata material memuat dan mengatur segala permasalahan. Yang pertama tadi yang sudah kita bahas, tentang orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, kemudian keluarga sebagai unit masyarakat kecil, kemudian harta kekayaan serta pewarisan. Nah, inilah lingkup materi hukum perdata material
yang diatur dalam buku 1, 2, dan 3. Dan mengenai cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban perdata diatur dalam hukum acara perdata sebagai bidang kajian hukum yang berdiri sendiri dan diatur di dalam buku 4 dan hukum acara perdata.